Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menembus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik.
Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. GBMS Shalom on Fire. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa. Kita semua bisa berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan, buat hari yang baru, buat tahun yang baru yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami tahu itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah ini ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Biar Kau yang disenangkan ya Tuhan, dan Kau bertata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, kita bersuka cita ya di tahun baru. Kita mau lebih lagi berlindung sama Tuhan, lebih lagi kita mengandalkan Dia, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Biar lagu ini jadi doa kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Mari nyanyikan lagi dari hati. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Yes Lord. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ini iman kami ya Tuhan. Bagai Raja Wali, yes Lord, melintasi gunung bersama-Mu kami lintasi segalanya Tuhan. Bagai Raja Wali, ya Bapa, melintasi badai. Kami gak takut sama badai hidup karena Engkaulah Allah kami. Kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lihat penyertaan-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa ya Tuhan di tahun 2020 ya Tuhan. Lewati lembah air mata, lewati gunung yang tinggi ya Tuhan. Kami lihat penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Karena itu kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sembah
Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yes, Lord. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama lagi naikkan dari awal. Hanya Engkau, Kaulah juru selamat kami Tuhan, Juru selamatku. Yes, Lord. Tuhan Kau setia padaku. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan, Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Kaulah Bapa kami, Bapa dan sahabatku. Kau peduli sama kami ya Tuhan. Kau yang pedulikan Seluruh hidupku. Yes, Lord. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Kaulah Bapakku, Bapa dan sahabatku. Yes, Lord. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami gak takut lewati lembah ya Walau Tuhan, lewati lembah, sebab Kau tak pernah tinggalkan kami. aku tak ditinggalkan. Oh Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kau Yesus, Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Panggil namanya sekali lagi. Oh, Yesus kekuatan
shakaralabo. Oh, ya shakaralaba ya shanda. Yaralaba ya shanda laba yaralaba. Shikiralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Sebab firman-Mu berkata ya Tuhan, bahwa Kaulah gembala kami, Kaulah gembala yang baik. Kau menuntun kami ke padang rumput yang hijau, dan Kau selalu menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Kami gak takut ya Tuhan hadapi apapun ya Tuhan di tahun ini, karena kami percaya, kami menaruh harap kami pada Engkau ya Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kaulah Allah kami, Bapa kekal mulia. Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau hadir di sini, pulihkan hati kami ya Yesus. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyapa setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing. Saya berdoa damai sejahtera Tuhan, sukacita yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk di dalam sharing firman Tuhan. Pada sore hari ini saya akan mempersiapkan presentasi yang akan saya sharing. Sebentar ya. Haleluya. Oke. Kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kami bersyukur Tuhan. Kami
Kami bersyukur buat keberadaan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di hidup kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu ya Tuhan yang kami alami. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, mengalir kasih-Mu dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami undang kerajaan-Mu, datanglah kehendak-Mu, jadilah Tuhan. Di rumah-rumah setiap kami sama seperti yang Kau inginkan di surga ya Tuhan. Ya Rabasyandi Rabatakarabasyandi Rabatakarabasyandi Shidi Karabasyandi ya Rabasyandi. Kami buka tangan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Dan kami nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan. Lebih lagi nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir di setiap rumah kami Tuhan, di dalam hati kami, hidup kami, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulih sekali lagi, nyatakan, nyanyikan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan di hidupku, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku. Dengan cara yang sangat sederhana, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap umat-Mu, para pengerja, bahkan umat Tuhan, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ku berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami memiliki telinga yang mendengar, hati yang percayakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak ada satupun hal yang sia-sia ya Tuhan. Saat benih firman Tuhan ditaburkan, kami yakin dan percaya Tuhan, itu ditabur di tanah hati kami yang subur Tuhan, sehingga pada waktunya itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah ya Tuhan. Penggenapan janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami. Kami mengalami kesaksian yang hidup, sebab Tuhan menyertai langkah kami. Tuhan bekerja dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia-Mu yang dapat kami rasakan. Pada saat ini, kemuliaan bagi-Mu kami berikan, kami persembahkan di tempat yang maha tinggi. Bagi-Mu hormat pujian kami dalam nama Yesus Tuhan. Bersama-sama katakan, amin, amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom sekali lagi. Kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan. Saya kasih judul sharing pada sore hari ini adalah percepatan dan akselerasi. Ayat ini adalah ayat yang sering sekali digunakan kalau tema ataupun judul pemberitaan firman Tuhan itu tentang percepatan dan akselerasi. Amos 9 ayat 13. Saya akan bacakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Bukan kebanjiran seperti yang kita tahu,
bahwa kebanjiran akan mendatangkan kesusahan, tapi ini kebanjiran di dalam anggur barunya Tuhan. Nah, dikatakan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Sebelum tuaian selesai, ada pembajak yang sudah membajak tanah untuk siap ditabur oleh benih. Jadi ini adalah suatu percepatan. Saya yakin dan percaya kita juga mengalami suatu percepatan. Bahkan teknologi aja sudah mengalami pertumbuhan yang sangat drastis. Kalau dulu handphone itu, seri handphone dikeluarkan itu ada kurun waktu yang panjang sebelum ada seri-seri baru yang dikeluarkan oleh produksi handphone gitu ya. Merek-merek handphone kita tahu ya. Tapi sekarang itu sangat cepat. Peningkatan teknologi itu sangat cepat. Dan saya yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang tidak ketinggalan zaman. Yang setuju katakan amin. Setiap kita akan dibawa masuk di dalam percepatannya Tuhan. Percepatan itu bukan hanya dari segi kerohanian, tapi dari segi kita bekerja juga, di mana ada promosi-promosi baru yang saya yakin dan percaya akan kita alami. Tapi kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Yang yakin bahwa kita akan mengalami percepatan di dalam Tuhan, boleh berikan jempol virtualnya ataupun lambaikan tangan dan sorakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses. Ini tidak saya pungkiri. Karena dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, boleh kita buka Alkitab kita ataupun Alkitab kita secara langsung di dalam Keluaran 13. Ini ada cerita di mana bangsa Israel Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir. Keluaran 13 ayat 17 dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan proses yang terjadi atas bangsa Israel setelah keluar dari Mesir adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses. Dalam 1 Petrus 6 ayat 7 dikatakan juga lewat berbagai pencobaan yang kita alami, kita diproses untuk membuktikan kemurnian iman kita. Nah, jadi kalau terjadi pencobaan dalam kehidupan kita, bolehkah kita mengeluskan dada dan katakan puji Tuhan, Tuhan sedang memproses saya, eluskan dada puji Tuhan, kemurnian iman saya sedang dibentuk Tuhan. Nah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas segalanya. Siapa yang setuju? Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Lambaikan tangan sekali lagi, haleluya. Sebab firman Tuhan adalah iya dan amin. Dia berdaulat penuh dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang memegang masa lalu kita, dan dia yang berdiri di dalam masa depan kita, amin. Ada pujian yang baik, yang sangat memberkati saya, bahkan pujian ini adalah pujian yang saya doakan juga memberkati setiap kita. Mari menyanyikan pujian ini, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, berserah penuh, ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah, nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya lanjutkan. Puji Tuhan.
Dalam Markus 13 ayat 20 dikatakan, ini adalah kedaulatan Tuhan di dalam setiap percepatan akselerasi yang terjadi. Markus 13 ayat 20 dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktu. Ini berbicara tentang pengangkatan. Di mana kalau memang Tuhan tidak mempersingkat waktu kehidupan, banyak orang yang akan murtad. Banyak orang yang tidak akan selamat gitu. Tapi Tuhan berdaulat untuk melakukan percepatan. Itu karena setiap kita juga orang-orang pilihan yang telah dipilih Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kita di dalam Tuhan, kita tekun menantikan Tuhan, kita tekun di dalam iman kita berharap apa yang Tuhan firmankan akan tergenapi. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sedang berdua atau bersama-sama dengan orang di sebelah kanan kita, boleh katakan dengan sebelah kanan kita, engkau adalah orang pilihan. Katakan engkau adalah orang pilihan. Kalau engkau sendirian, elus dadamu dan katakan, aku adalah orang pilihannya Tuhan. Sebab Tuhan memilih setiap kita. Amin. Nah, kita masuk dalam Yohanes 4 ayat 13. Di sini diperkuat lagi bahwa, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita memikirkan, masih banyak waktu. Tadi pagi, Pastor Tim menyampaikan kepada kita bahwa hendaklah kita bijaksana dalam mengelola waktu kita, dalam mempergunakan waktu kita. Sehingga kita benar-benar berkenan dan kita benar-benar diangkat oleh Tuhan. Masuk dalam next level-nya Tuhan. Kita go up, bukan go down. Nah, percepatan atau akselerasi merupakan kehendak penuh dari Tuhan bagi kita untuk menggenapi rencananya. Saya berdoa, dan biarlah ini juga menjadi doa setiap kita, bahwa rencana Tuhan, janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan amin lebih mantap. Haleluya, haleluya. Kejadian 24 ayat 1 sampai 27. Nah, ini adalah inti dari ataupun ayat yang akan kita baca, bagian dari percepatan dan akselerasi yang terjadi. Ini kisah Abraham dan hambanya. Saya berusaha cari tahu siapa nama hambanya Abraham, tapi Alkitab tidak menuliskan siapa hambanya itu. Tapi Abraham kita kenal bahwa Abraham adalah bapa semua orang percaya. Hal yang harus kita perhatikan untuk siap mengikuti akselerasi yang Tuhan kerjakan adalah itu, ada berapa poin yang akan saya bagikan. Tepatnya adalah 7 poin, tapi saya ingin memberikan satu quote dulu bahwa keberhasilan di dalam Tuhan adalah sama dengan kesempatan dari Tuhan dan kesiapan kita. Keberhasilan di dalam Tuhan sama dengan kesempatan dari Tuhan dan kesiapan kita. Kalau kita nggak siap, sekalipun Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan, kita tidak akan berhasil. Berapa banyak kita yang Tuhan izinkan untuk mengalami proses agar kita siap. Sehingga saat proses itu selesai, kesempatan Tuhan berikan dan kita memperoleh keberhasilan. Nah, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam percepatan, saya yakin dan percaya, doa saya juga, bahwa kita juga benar-benar sudah Tuhan anggap siap. Yang setuju katakan yes. Nah, di dalam ayat 2, boleh lihat Alkitabnya bahwa di ayat 2, Kejadian 24 ayat 2 dikatakan, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, ayat 3a-nya, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Hamba Abraham itu adalah hamba kepercayaan. Dikatakan dia adalah hamba yang paling tua dalam rumahnya.
Dia adalah tangan kanannya Abraham. Nah, hal yang perlu kita perhatikan untuk siap mengikuti akselerasi yang Tuhan kerjakan adalah kita harus dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Katakan kepada diri kita sendiri, saya harus dewasa di dalam Tuhan. Kalau ada orang di sebelah kanan kita, katakan sekali lagi, kamu harus dewasa di dalam Tuhan. Karena kedewasaan itu menentukan bahwa kita siap atau tidak masuk dalam percepatan Tuhan. Berapa banyak kita yang tahu bahwa kita adalah mempelai-mempelai Kristus, lambaikan tangan. Kalau kita adalah mempelai-mempelai Kristus, kita adalah orang yang dewasa secara rohani. Saya yakin dan percaya di sini ada yang memiliki anak kan. Kaget nggak kalau tiba-tiba anaknya bilang, Mami, I want got married gitu. Mami, mau married dong gitu. Nggak mungkin kan. Atau ada anak Sunday School yang datang ke Audrey sebagai kakak pembina Sunday School-nya, Ci Audrey, aku mau married dong dengan si ini gitu. Audrey bakal shock. Audrey bakal, what? Belum waktunya. Tapi kalau sudah dewasa, contoh ada beberapa jemaat kita, bahkan pengerja yang datang ke Pak Gem, yang mengajukan diri untuk siap dibimbing, karena mereka siap untuk menikah, gitu, masuk dalam bimbingan pranikah. Nah, Pak Gem bakalan tahu, wah ini sudah dewasa, baik secara tubuh, baik jiwa, maupun kerohanian. Karena kalau memang hanya dewasa secara tubuh dan jiwa, kerohanian tidak dewasa, akan ada goncangan juga. Yang pertama yang harus kita tahu, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat 3b dan ayat 4. Kita akan lanjut ya. Ayat 3b dikatakan bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Yang kedua, mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Hambanya itu harus mendengar apa yang Abraham perintahkan. Kalau enggak, dia bakalan tidak tepat ataupun ngawur melakukan tugas yang diberikan Abraham. Berapa banyak kita yang tahu kebenaran firman Tuhan dan kita mau melakukannya, lambaikan tangan? Haleluya. Dan kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan, saya berdoa bahwa setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Nyatakan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Nyatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hal yang perlu kita perhatikan untuk siap mengikuti akselerasi percepatan yang Tuhan kerjakan, kita harus mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya fokus hidup kita adalah Tuhan. Karena sewaktu kita juga mengasihi orang yang kita kasihi, kita tidak akan membiarkan orang yang kita kasihi. Kita bakalan care, kita bakalan peduli kepada orang yang kita kasihi. Yang setuju katakan amin. Kita yakin dan percaya orang tua kita sendiri juga tidak akan membiarkan kita. Karena orang tua kita sangat melihat pertumbuhan kita, sangat melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi, sangat melihat apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kita adalah anak-anaknya. Bapak kita di surga juga akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita.
sesuai dengan kehendaknya, Dia akan memenuhi dan melakukan percepatan di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita umat yang lebih dari pemenang. Yang setuju katakan yes. Nah, yang ketiga, tidak meragukan Tuhan. Di ayat 5 dikatakan bahwa berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Dia coba menyampaikan meragukan Abraham, sehingga dia argue. Dari ragu menjadi argumen. Waktu kita juga kurang percaya kepada Tuhan, kita kan sering juga ya. Tuhan sudah berdoa nih untuk persoalan yang kuhadapi. Tuhan sudah berdoa nih untuk kesembuhan orang yang kukasih. Tapi kenapa nggak sembuh juga? Dari ragu menjadi argumen. Kita coba mengintervensi Tuhan. Dan ini juga yang dilakukan Sarah. Di dalam Kejadian 26, kalau memang kita lihat ya. Sebentar. Di mana diceritakan bahwa Sarah coba untuk menolong Tuhan dengan memberikan Hagar hambanya kepada Abraham. Berapa banyak kita yang tahu? Lambaikan tangan. Nah, di situ dia coba untuk menolong Tuhan. Dan salah bertindak membuat Sarah itu jatuh kepada persoalan yang diciptakan sendiri. Kita tahu kan bahwa Sarah sangat kesal dengan Hagar. Karena Hagar itu membuat dia pahit hati, sakit hati. Nah, saya berdoa bahwa tidak ada keraguan-raguan yang kita miliki akan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa bahwa apapun kebenaran firman Tuhan yang kita tahu dan belum terjadi dalam hidup kita, itu tidak membuat kita bimbang. Karena pada waktunya firman itu, janji Tuhan itu, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita akan tergenapi dalam hidup kita. Ya, katakan, yang percaya katakan amin. Kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Hatiku percaya. Nyatakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku dan biarlah setiap kami tidak meragukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Setelah kita dewasa di dalam Tuhan, dan kita mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak meragukan Tuhan. Yang keempat adalah kita mengindahkan teguran Tuhan. Hal yang perlu kita perhatikan untuk mengikuti percepatan akselerasi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita diingatkan untuk mengindahkan teguran Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan teguran adalah salah satu bukti dari kasih. Waktu Tuhan menegur kita, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Waktu Tuhan membiarkan kita, berarti Tuhan sudah lepas tangan kepada kita. Jangan sampai Tuhan lepas tangan atas hidup kita, karena kita hidup semaunya sendiri, kita berjalan sesuka kita sendiri. Waktu kita mengambil keputusan, itu keputusan kita, bukan keputusan yang berasal dari Tuhan. Kita tidak cek dulu kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan akan apa yang kita lakukan. Saya berdoa seperti Abraham mengingatkan hambanya ini. Abraham berkata, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana.
dan hambanya ini menuruti, mengindahkan teguran yang Abraham berikan kepadanya. Dia pergi melakukan apa yang menjadi bagian dia. Nah, setelah kita tahu bahwa kita harus mengindahkan teguran Tuhan, masuk dalam kelima, bahwa hal yang perlu kita perhatikan untuk siap mengikuti akselerasi yang Tuhan kerjakan, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Di ayat 7, di Kejadian 24 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan Allah yang empunya langit, ini kata Abraham kepada hambanya, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Saya garis bawahi, saya berikan warna yang lain di kata-kata di mana dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Firman Tuhan yang sama juga disampaikan kepada setiap kita bahwa kita juga disertai, kita juga diberikan Tuhan malaikat di mana malaikat itu akan berjalan di depan kita. Saya yakin dan percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Bahwa malaikat-malaikatnya akan menatang kita supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Penyertaan Tuhan itu akan menyertai kita masuk di dalam percepatan, masuk dalam akselerasi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang keenam, dengan cepat saya akan menyampaikan bahwa yang keenam hal yang perlu kita perhatikan untuk siap mengikuti akselerasi yang Tuhan kerjakan adalah mulai bergerak mengikuti arahan Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, kemudian hambanya itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor, ke kampung halaman Abraham tuannya. Yang dituntut dari kita saat kita mulai bergerak mengikuti arahan Tuhan, kita harus responsif. Kita jangan diam. Kita harus take action. Katakan bersama-sama dengan saya, take action. Kalau kita hanya diam, kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan tidak akan bisa bekerja. Kalau kita menginginkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita harus mau sama-sama kerjasama dengan Tuhan. Karena kerjasama dengan Tuhan itu menentukan kita mengalami penggenapan janji Tuhan atau tidak. Kita nggak mungkin kerja sendiri. Waktu kita responsif, waktu kita mulai bergerak, mengikuti arahan Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita akan masuk dalam percepatan-percepatan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam akselerasinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, di ayat 12-14 dikatakan bahwa lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuhanku Abraham, ini kata hambanya Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Nah, yang dia lakukan, yang hamba Abraham ini lakukan, dia berdoa kepada Tuhan Allah Abraham. Tuhan Allah tuannya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan untuk siap mengikuti percepatan-percepatan atau akselerasinya Tuhan, kita harus berdoa. Bahwa kuasa doa harus kita miliki. Kita yakin dan percaya orang-orang yang di dalam Tuhan mengerti bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita. Karena waktu kita berhenti berdoa, sebenarnya secara kerohanian kita berhenti bernafas. Berapa banyak yang tahu bahwa doa kita adalah nafas kerohanian kita? Lambaikan tangan. Haleluya.
boleh katakan kanan kirinya, atau katakan kepada diri sendiri, saya tidak boleh berhenti berdoa. Kamu tidak boleh berhenti berdoa. Tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Dan hambanya ini melakukan bagian yang terbaik yang harus dia lakukan. Dia tidak membuat sayembara di kampung halamannya Abraham, bahwa ditulis di situ, tuanku adalah orang kaya, dan dia sedang mencari istri bagi anaknya, atau calon mantu. Dia tidak membuat sayembara, dia tidak mengadakan perlombaan take me out, kalau memang kita tahu tentang take me out, dia tidak mengadakan yang begituan, tapi dia berseru kepada Tuhan. Hasilnya luar biasa. Setelah 7 hal itu dilalui oleh hamba Abraham, hasilnya luar biasa di ayat 15. Boleh nanti kita baca setelah ibadah ini selesai, bahwa di ayat 15 sampai dengan ayat 21, hambanya ini melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui permintaan tuannya Abraham kepadanya. Saya nggak tahu apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Saya juga nggak tahu sejauh mana kita bertumbuh dan mengenal Tuhan secara benar. Tapi saya yang tahu, satu hal yang saya tahu, satu hal yang saya percaya, kalau kita ada saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam percepatannya Tuhan, akselerasinya Tuhan, saya yakin dan percaya karena kita juga Tuhan telah persiapkan. Yang setuju katakan amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau pandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Nyatakan hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Saya mengencourage setiap kita untuk tidak berhenti berdoa. Seberat apapun pergumulan hidup kita, sesulit apapun yang kita hadapi, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Di dalam doa kita yakin dan percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, jadi kita harus tahu hal yang perlu kita perhatikan untuk siap mengikuti akselerasi atau percepatan yang Tuhan kerjakan. Yang pertama tadi dewasa di dalam Tuhan, yang kedua mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan, yang ketiga tidak meragukan Tuhan, yang keempat mengindahkan teguran Tuhan, yang kelima yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita, yang keenam mulai bergerak mengikuti arahan Tuhan, yang ketujuh adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, ini penutupnya bahwa melalui percepatan yang terjadi, akselerasi yang terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Bukankah segala sesuatunya itu akan kembali ke Tuhan? Yang setuju katakan amin. Dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan segala kemuliaan. Di dalam Kejadian 24 ayat 26 sampai 27, hambanya ini
benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah kerjakan melalui dia, sehingga tugasnya sebagai hamba Abraham yang disuruh untuk mencari mantu ataupun calon istri kepada anaknya Ishak itu tergenapi. Di ayat 24, Kejadian 24 di ayat 26 dikatakan, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Berapa banyak saat kita mengalami mukjizat, kita mau nama Tuhan dimuliakan? Berapa banyak kita saat kita disembuhkan Tuhan, saat kondisi kita dipulihkan Tuhan, melalui apa yang terjadi dalam hidup kita, nama Tuhan dimuliakan? Amin. Jangan jadi waktu kita mengalami sesuatu hal yang besar, kita berkata kepada diri kita, wah, ini kan karena memang aku benar-benar melakukan bagianku. Ini kan benar-benar karena aku bisa. Ini kan benar-benar karena aku begini, karena aku begitu. Tapi saya ingatkan bahwa biarlah segala sesuatunya kembali kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak mungkin tanpa seizin Tuhan. Itu pasti seizin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apakah setiap kita siap masuk dalam akselerasi percepatan Tuhan? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Boleh tutup mata dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku siap masuk dalam percepatan. Aku siap masuk dalam akselerasi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Sebab sungguh Tuhan, setiap kami tidak akan berhasil di dalam-Mu saat kami tidak siap Tuhan. Karena saat Engkau memberikan kesempatan Tuhan kepada setiap kami, dan kami siap Tuhan, kami akan masuk dalam percepatan-percepatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan diangkat naik dan tidak akan menjadi turun. Kami akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan akan melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sebab setiap kami adalah hamba-Mu Tuhan. Setiap kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Terjadilah rancangan-Mu. Tergenapilah rencana-Mu atas kehidupan kami ya Aba Bapa. Sebab Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau segalanya bagi hidup kami itu. Ya Rabataka Rababasyandi Rabasyandi. Haleluya. Mari mulai berdoa kepada Tuhan. Mari mulai berseru kepada Tuhan. Ya Rabasyandi, ya Rabasyandi, ya Rabasyandi. Kami mempersiapkan diri kami sehingga kami dewasa di dalam-Mu Tuhan. Kami siapkan diri kami sehingga kami mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan hati kami katakan tidak akan pernah meragukan Engkau ya Tuhan. Kami akan mengindahkan teguran-Mu Tuhan. Tegur kami saat kami salah Tuhan. Tegur kami saat kami menyimpang Tuhan. Biarlah teguran-Mu adalah tanda bahwa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, setiap kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Ada malaikat-malaikat-Mu yang akan berjalan di depan kami, memimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami akan mulai bergerak mengikuti arahan-Mu Tuhan. Dan kami senantiasa berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Terjadilah, tergenapilah akselerasi-Mu atas hidup kami. Umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang kami tinggikan selamanya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepada-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu.
ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi nyanyikan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Bagimu kemuliaan kami berikan, kebenaran firman-Mu akan memerdekakan setiap kami, membawa kami dalam level iman kami yang lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu akan turun atas setiap kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan diambil Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang menyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, yang memberkati setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Bagimu segalanya kami berikan hormat, pujian, kuasa, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama katakan amin.